assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba dengar perang, tuh, wah, let's go. Aku bilang Apa itu bunyi? tak tahu, ada yang tiba-tiba pintu tertutup di dalam. Kenapa ke situ tidak ada orang? Ada om. Saya bilang ada pak. Ada ibu-ibu duduk sama anak kecil. Mamanya tidur. Hei anak kecil? Dia heran. Hei anak kecil? 2 hari kemudian, nah tidak ada di situ ibu. Dia bilang saya tuh, mamaku sudah tiba-tiba muncul gerobak, tuh. Wih, woi sini kok, nggak bisa lewat belakang. Kita bilang, kalau sudah jam begini tertutup dari jam 10. Itu diam-diam saja itu penjual laksa. Bu, kenapa kita tidak panggil Mas Anan toh untuk masuk lagi di sini? Meninggal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali mengundang narasumber yaitu Mbak Yeni. Beliau akan bercerita kejadian mistis menjelang 17 Agustus 2023, berarti 1 minggu yang lalu, cerita baru. Nah teman-teman, sekarang kita temui narasumber berikut ini, Mbak Yeni. Ceritaku Ani. Cerita ini nyata. Kemarin kan 17-an. Toh, iya. Sebelum 17-an itu kita kan berjalan minta sumbangan. Oh iya. Panitia toh, minta sumbangan. Jadi dulu, Ibu Yen minta sumbangan dulu ya ke ibu-ibu di sini kepo-kepo di BPH aja ini. Jadi sudah, mari kita minta sumbangan. Jadi dari mana dulu? Dari Bumi 19 dulu. Oh, iya. Bumi yang seram. Toh pelit-pelit orangnya. Terus dia bilang, kalau rumah besar itu yang di ujung, itu ada juga orangnya. Dia bilang, tidak tahu mi itu Tante Yen. Saya bilang, kita ke situ mi toh, kayak itu kan kelihatan orang kaya, tapi memang Ani rumahnya sudah kayak tua, tidak terurus, tapi paling besar di lorong itu toh, di bumi itu namanya kan di BPH itu namanya bumi 19. Jadi kita sebelum ke situ kita singgah dulu di rumah yang satu baru ke situ toh. Pas sampai di situ di itu rumah mau dekat maghrib, tapi kita lihat ada nenek-nenek duduk. Saya lihat ada nenek-nenek duduk sama anak kecil main-main. Terus saya bilang begini, ada juga orangnya. Mana Tante Yen? Ada juga orangnya dalam. Ayo kita masuk. Kan pintu pagarnya kan memang agak rusak toh. Jadi itu rumah mewah tapi kumuh gitu ya, kayak macam kumuh tapi besar. Rumah tua kayaknya. Rumah tua. Bukan rumah tua juga rumah. Jadi masuk. Pas masuk. Tapi ditinggal itu rumah? Tidak ada orang. Tapi saya lihat sama itu anak itu. Sama itu si Wawa. Ada orang nenek duduk. Memang dia lihat juga. Saya lihat juga ada ibu-ibu duduk. Ibu-ibu mungkin gak terlalu nenek-nenek banget lah. Toh. Masuk. Duduk di kursi. Assalamualaikum. Langsung itu ibu. Kaget tuh. Bilang, kenapa? Ada apa? Tuh bilang, ada apa? Saya bilang, tidak, mau minta sumbangan untuk 17-an. Cerita. Terus lama kemudian kita lihat ada anak-anak lari, anak kecil lari tuh di dalam ruang tamu tuh kan gelap ruang tamunya. Dia duduk di situ di teras, mau mati-mati gelap mau maghrib. Dia bilang, kalau begitu tunggu Pale. Tuh saya tanya dulu orang di dalam. Oh iya Bu, kita tunggu di sini. Saya bawa tunggu sampai maghrib nak keluar Wah, terus saya bilang wah, senampe uka-uka wah. Tuh, aku bilang tuh Wawa tuh, senampe uka-uka. Ini kita alami ini betul 17 kemarin. Wah, senampe uka-uka. Tante ini bikin takut aku. Aku bilang memang Tante ini tidak ada orangnya. Kita bilang ada Ji. Kau lihat tuh? Kata iya. Tapi itu ibu tidak pernah kuliah lama. Tapi tidak tahu kapan saya lihat itu ibu. Tuh itu Wawa bilang. Saya bilang saya malah tidak pernah lihat itu ibu. Saya bilang tapi saya baru lihat. Kau bilang kau pernah lihat. Kata kenapa tidak? Assalamualaikum. Tiba-tiba dia dengar perang. Tuh wah let's go. Aku bilang apa itu bunyi? Tak tahu, ada yang tiba-tiba pintu tertutup di dalam, tapi pintu ruang tamunya itu tetap terbuka nih. Iya. Ternyata nanti ada ceritanya. Jadi itu ibu masuk, toh itu anak-anak kecil masih lari-lari. Kita pikir, siapa tahu nak kasih makan cucunya tahu maghrib. Kita juga salah datang Wah, saya bilang tuh, mestinya jangan datang dekat maghrib.
mau abis isap, tapi kan kita yang bilang tante ini sekali jalan, toh sekali terakhir mi. Iya sudah pale, sudah mitani. Pas pulang ini tidak ada orang karena bunyi perang, kita dua orang kabur karena sudah dengar situ sudah 11 kan dia punya garasi itu rumah kan dia memang rumah besar itu dulu katanya pengusaha, tapi karena pas dia dituduh korupsi jadi terbengkalai itu rumah. Rumah sudah bagus dia bongkar lagi. Jadi garasinya tuh besar. Terus kita lihat-lihat tuh, wow, lihat. Terus view ku tuh bilang, oh tadi itu kayaknya bukan orang. Dalam hati saja itu. Tapi saya tidak mau kasih tahu Wak. Jadi kita keluar, Wak, let's jangan kita jalan sini, Wak, kita jalan putar, Wak. Tuh, lewat belakang, lewat bumi 17. Itu kan bumi 19 tembus bumi 17. Pulang. Lupa peristiwa yang itu, yang tanggal 17 tuh. Lupa etala yang hari itu. Kita kerja, minta sumbangan sudah dapat. Ada lagi, kan banyak rumah kosong di BPH nih, rumah mewah besar-besar, toh. Baru saya ini kan tidak bagus mataku, jadi pas sampai lagi dan kebanyakan semua di sudut. Itu rumah-rumah kosong, semua di sudut. Baru di sudut itu besar. Besar, dia penghalaman sebesar. Yang pertama tadi ya kita dapat nenek. Nanti ada cerita, nanti kita tahu itu setan. Ada nih yang datang, toh. Jadi sudah. Jadi Wawa bilang kata tante ini, kayaknya juga ini tidak ada orang deh yang kayak kemarin, toh. Siapa bilang ada ji tante ini biasa lihat orang. Uka-uka itu tante ini lihat. Tidak ada orang di situ. Bagaimana bisa, Wak? Nah saya setiap pergi subuh-subuh, toh kan saya kalau dari rumah ke warkop itu kan subuh. Habis sholat subuh, saya jalan pagi sekalian lewat situ. Saya selalu lihat orang menyapu, toh ibu-ibu. Jadi ini yakin kalau memang ada orang. Ada orang. Baru itu nenek suka cabut-cabut rumput. Nah saya selalu tegur, Oma. Memang dia tidak bilang iya, cuma dia saya langsung dia tunduk. Aduh, tante ini tidak ada orang. Nah bilang, nasa baku lawan dari Wawa. Ayo masuk. Toh dia tidak mau mati-mati tuh. Bagaimana dia mau masuk? Nah dia mungkin sudah dengar cerita di situ ada orang, ada penghuninya. Sementara saya yakin di situ ada orangnya karena setiap saya lewat maghrib, kayak sore, kasihan, tetap saya lihat itu nenek cabur rumput saya kerjanya, cabur rumput. Jadi saya bilang, ih nek panas, cabur rumput. Dia lihat saya, dia tunduk lagi. Sudah, Wawa tidak mau masuk di itu rumah kosong. Tuh, jadi Wak bagaimana Mi? Tante ini kita ke sana Mi deh. Pulang Mi deh, ya sudah pulang pale. Jadi tidak kelihatan tuh. Jadi pas dari situ mau 17 ini, tuh. Ternyata yang rumah kosong itu ada anaknya di bumi 22. Tinggal kita minta sumbangan di situ lagi di anaknya. Tuh, dia bilang begini, saya sudah transfer di Adel. Dia bilang tuh itu anaknya, anak laki-laki, Adel. Kenapa? Oh itu Adel yang dekat rumah itu yang rumah. Tidak tahu ini, kita tidak tahu ini anaknya, kita tidak tahu Ani. Terus itu Wawa bilang, kayaknya ini. Wawa bilang, kayaknya itu Adel, yang dekat rumahnya itu yang besar kah? Iya. Terus saya bilang tuh, oh iya ke sana sedikit. Ku bilang tuh kalau Adel rumah. Dia tanya di mana rumahnya Adel. Saya bilang rumahnya Adel tuh biasa patokan di rumah yang kosong. Dia bilang itu rumahku. Oh rumah tuh, kemarin kita ke situ Om. Wawa bilang, tuh kemarin ke situ Kak. Terus dia bilang, kenapa ke situ tidak ada orang? Ada Om. Saya bilang, ada Pak. Ada ibu-ibu duduk sama anak kecil bermain. Itu dia bilang, anak kecil? Dia heran, anak kecil? 2 hari kemudian, nah tidak ada di situ Ibu. Dia bilang saya tuh, mamaku sudah meninggal. Sampai kita lihat mamaku, nah bilang tuh, tidak tahu Mi Pak. Tuh, terus tidak lama itu datang istiqlal isinya. Masa Bu kita lihat iya. Ada anak kecil, main-main, memang beda yang ada kemenakannya pernah meninggal. Sayang sekali neneknya, mertuanya itu sayang sekali sama itu anak. Dia bilang, bagaimana orangnya? Jadi si cerita tuh, anaknya begini. Dia kaget setengah mati. Terus ibu yang duduk itu yang langsung masuk, orangnya begini. Si cerita tuh agak, pokoknya cantik, manis tuh. Tapi tidak pakai kudung, memang mamaku tidak pernah pakai kudung kalau di rumah. Nah terus Wawa bilang, sudah tuh,
Jadi biar Mi, kalau sudah diadel saya transfer nanti saya kasih aja. Anggap saja kita, dia bilang toh capeta. Jadi sumbang 200. Sumbang 200 saya cerita. Jadi itu rumah tak, saya tanya toh, itu rumah tak Ki Pak? Kata iya itu rumah mau dijual, cuma kita bersaudara itu 4 orang. Jadi kita jual itu mau jual berapa MK? 4 MK bagaimana itu? Belum laku-laku karena mau dibagi 4 katanya toh. Saya bilang, Om, itu rumah itu memang mama tak, memang tidak ada orang betul di situ kah? Ku bilang toh, yakinkan. Tidak ada Bu, tidak. Memang dia garasinya selalu terbuka begitu, pagarnya juga selalu terbuka karena memang rusak. Toh dia bilang, jadi sebelah sana tuh memang kamarnya mama yang kita datangi itu teras pavilion memang itu dia bilang tanya toh kita dapat lihat itu ibu-ibu duduk di mana. Dia tanya toh, saya lihat dengan ini Wawa karena Pak bukan saya lihat saya Wawa juga lihat. Masa setan Pak kalau satu orang mungkin ku bilang tuh tidak ada Ibu, tidak ada, kosong itu rumah total. Terus dia duduk di mana toh nak tanya di sini, dia bilang itu tempat duduknya mamaku. Jelas aneh saya ada yang Wawa tuh, Wawa su injak kakiku. Nah injak kakiku. Nah bilang sudah Pak, makasih maaf Pak Di, kita mengganggu mama tak di sana toh. Dia bilang tidak, kalau memang kita lihat begitu itu mamaku sudah meninggal toh, meninggal sebelum pandemi sudah meninggal. Terus yang kita lihat mungkin itu yang lari-lari itu kemenakan, memang cucunya itu dia paling sayang karena itu cucu pertama dari kakakku, anak pertama toh. Dia bilang meninggal kenapa Pak toh? Apa ini step apa panas kah apa, dia bilang sedang lucu-lucunya bedeng. Jadi kenapa tidak tahu sejak meninggal tuh cucunya mamaku juga sakit-sakitan toh, jadi tidak ada orang tinggal di situ. Terus saya bilang loh kenapa ditinggal Pak, itu sebenarnya rumah diperbaiki untuk kita tinggal bersama tapi terlanjur bapak ini toh dia bapak ditangkap tuh. Dia cerita kata tidak tahu juga kenapa bapakku sakit terus terbengkalai nih jadi rumah tua nih. Oh begitu deh. Sudah itu keluar dari situ dari rumahnya nih. Dari rumahnya itu bapak. Wawa pukul saya pun belakang. Ku bilang memang tante ini jangan masuk di situ, itu uka-uka. Tante ini bilang buka. Tapi kau kan lihat Wak tuh. Masa kalau uka-uka masa kita 2 orang lihat. Terus bilang kalau lahir pakai sarung kak apa tante ini lahir pakai sarung. Kau bisa lihat begitu kak? Iya saya sekali-sekali bisa lihat tante. Sama tante ini juga. Nah saya bilang tuh, belakang gitu kita bisa jalan mau deh kak kita. Sama-sama lewat uka-uka. Ternyata itu Wawa suka lihat orang yang kita mau minta, yang biasa bilang oma-oma biasa cabur rumput. Iya. Dia suka lihat juga di situ, tapi dia lihat itu cewek pakai baju putih di dalam rumah tapi berkeliaran. Sementara saya lihat itu oma yang selalu cabur-cabur rumput. Saya lah masa ada setan pagi-pagi, adalah tante kalau memang penunggu. Saya makanya pembantunya, bukan pembantu, tidak ada orang di situ. Di rumah yang tante lihat itu dia bilang. Jadi sudah, jadi kan di BPH itu di bumi 12 itu rumah di sudut kosong, di bumi 19 di sudut lagi kosong, toh di bumi 17 kosong lagi, sayang besar rumahnya nih, sayang kosong semua. Jadi mana Mi sudah minta tanda usah Mi, sudah tahu nih. Jadi Wawa bilang, jadi lapor saya Pak RW Pak. Kita dapat uka-uka, Pak RW bilang begini. Ya Allah saya juga, ternyata bukan saya deh Wawa saya dapat. Itu Pak RW juga pernah lihat. Pak RW cerita, kita cerita Pak RW tuh. Pak RW bilang, saya juga lihat Ibu Ian. Kapan? Waktu pandemi. Kenapa bisa pandemi? Ku bilang tuh, itu pandemi kan orang mendata pakai baju putih tuh. Oh iya. Baju apa namanya? Baju apa itu ya? Yang pakai tutup mata itu baru mendata tuh ada tuh, itu kan di situ di BPH ada, di sini ada kah? Saya ada. Pas datang itu Pak RW dengan siapa itu waktu ada dia temani 2 orang. Pas itu bedeng mama kita bilangin ciri-cirinya, dia bilang iya persis itu. Tuh. Tapi itu ibu bilang astagfirullah. Dia lihat kita pakai baju itu, dia bilang, astagfirullah. Tuh takut. Terus itu Pak RW bilang, Ibu enggak apa-apa, kita cuma mendata. Dia masuk terus Mi. Nah bilang Pak RW tidak keluar Mi. Sila masa Pak. Nah kita lihat terus Wawa bilang, Pak lihat dia bagaimana orangnya, begini cocok sama dengan saya. Wawa lihat kemarin. Kak, kalau gitu uka kapan? Bungin juga Pak RW karena biasa di situ anjing biasa menggonggong. Aku bilang tuh.
Ada binatang lihat begitu tuh makhluk. Kalau maghrib sih ada orang berani lewat situ, mereka pasti lewat bumi 18 yang jalan ke rumahku. Sementara dia rumah mungkin di 19 ujung, dia tidak pernah lewat itu rumah. Situ tidak pernah, kalau setiap malam pasti sepi. Jadi Pak RW pasangi lampu terang, tetap orang tidak mau lewat situ. Karena nyata-nyata lihat, Ani. Nyata-nyata dilihat itu. Sudah tahu. Jadi kita sudah bahas itu. Ternyata ada banyak setan. Jadi malam-malam ini pasang umbul-umbul. Pasang umbul-umbul sepanjang jalan, karena kita ada lomba antar bumi itu, antar RT. Pasang. Malam Jumat itu waktu. Terus Nabi bilang begini, tinggal 1 minggu lagi ini kita mau mau pesta rakyat. Baru diumumkan pemenangnya tuh besok. Ani datang, kita bilang enaknya ini kalau datang itu Mas Anandi enak baksonya. Itu Ibu RW kan suka sekali makan baksonya. Tuh, jadi tiba-tiba tok ada betul Mas Anan. Itu Mas Anan, tapi di mana baksonya? Kedengaran tok-toknya, tidak ada orangnya. Tuh. Kita lihat, mungkin di Bosowa. Mungkin di Bosowa tuh baru dia masuk ke sini tuh muter jauh. Iya, sudah kita tunggu. Tunggu sudah jam 1. Lapar nih orang ini. Kenapa itu Mas Anan belum muncul? Tiba-tiba muncul gerobak. Tuh. Sini kok, nggak bisa lewat belakang. Kita bilang, kalau sudah jam begini tertutup dari jam 10. Itu diam-diam saja itu penjual bakso. Jamil, balik kok. Itu Nita bilang, Mas balik, nggak ada, tutup jalan sudah jam 10, nggak ada. Kita bilang tuh, sudah jam begini nggak ada, nggak bisa buka. Dia diam. Bakso dulu masih ada. Dia bilang, jawab habis. Tuh, dia bilang habis. Kenapa barusannya kok malam sekali muncul? Tuh, nah kita juga lapar. Keluar kok lewat depan, dari lewat belakang. Diabaikan ini. Tuh, karena dia bilang habis. Iya. Dia keluar, kita abaikan dia, kita kerja lagi. Untuk besok ini perlombaan. Kerja. Terus setelah besoknya begitu, mau long wish. Long wish itu, tahu long wish ya? Lorong wisata. Iya. Kita mau menjelang 17 Agustus hari Kamis, toh? Iya, Kamis. Pas malam Jumat lagi toh. Jadi kita sebelum malam ke-18, 19, 20 kita bikin long wish dengan semua jualan. Maksudnya kita panggil penjual-penjual kayak Mas Anan, kayak nasi goreng, somai masuk di long wish. Jadi nanti anak-anak main lomba makan di situ. Maksudnya disuruh arahkan ke Bumi 22. Lorongku itu Bumi 22, long wish di situ. Ada mie esteller, Pak Sabar keluar, kita jual-jualan. Kita jual, saya juga menjual. Terus Nabila Ibu Tendri, kata, terus saya bilang, Bu, kenapa kita tidak panggil Mas Anan untuk masuk lagi di sini? Meninggal nih. Langsung tuh yang kita, Nita, saya, Mama Christine, Mama Nanda, meninggal tadi malam, kemarin malam dia ada. Kita bilang tuh, kita pesan gerobaknya. Kapan meninggalnya? Nggak tahu, kita nggak tanya Ibu Tendri, Ibu kapan meninggal? Pokoknya saya dengar meninggal itu loh. Pantesan tidak pernah muncul dia sore-sore. Tuh, kata lama meninggal. Dia muncul tengah malam. Tapi memang dia tidak pernah sampai malam. Jam 10 malam langsung dia keluar, karena dia tahu pintu belakang itu tertutup jam 10. Pasti setengah 10 dia pulang. Tinggal di Talas Salapang situ. Meninggal nih Ibu Ian. Sebarang sana tadi malam kita ada bawa pesan bakso dan dia bilang habis. Aduh, meninggal itu. Makanya kita panggil Mas lain, karena saya lihat Mas lain yang muncul di long wish. Itu bukan Mas yang langganan ta. Terus saya tegur Ibu Tendri, tegur ketuanya. Bu, kenapa tidak panggil Mas Anan? Saya enak baksonya. Dia bilang, meninggal nih. Kita ampo orang yang malam-malam dengan Pak. Termasuk Pak RW. Pak RW itu kan dia suka lihat juga. Termasuk Pak RW. Nah, terus saya bilang, Mama Kisi bilang, Ibu Ian, untung baik tuh. Kenapa? Baksonya habis. Kalau tidak kita makan tikus-tikus apa? Tuh. Bukan kita daging. Makan. Jangan sampai kita untung baik mati. Untung baik dia bilang habis. Kalau tidak dia layani kita, itu kita sudah minum air got ke apa. Tuh, ini biasa kan begitu. Kita sudah pikir apa begitu. Sudah Mi. Mas bilang meninggal. Kita bilang itu, terus Ibu Tini bilang, itu juga enak baksonya. Terus penasaran mah itu tuh. Mama Kristi bilang, interogasi itu Ibu Tendri. Ibu,
meninggal kenapa, apa-apa, terus ibu tidak tahu juga. Cuma saya ketemu istrinya di pasar. Oh, iya. Karena memang saya cari dia untuk kasih masuk Longwis. Oh, iya. Itu Ibu Tendri bilang. Saya bilang, mana Ibu, mana Mas, mana Bapak? Udah meninggal Bu. Itu Ibu Tendri bilang begitu tuh. Kata, kapan? Lama Ibu. Dan pantesan tidak menjual tuh. Dia jual somai ada aneh. Somai di situ tuh ada yang bakso. Pantesan ini kita mau ada acara, mau dipanggil dia. Ternyata tidak ada. Langsung dari situ tuh ketemu bilang, Mas masih hidup. Pas sore-sore tuh, itu Mas yang gantinya Mas Anan. Mas masih hidup kok. Kenapa? Sebentar, Nah, hidup ini. Hidup ini saya Mbak, kenapa ditanya tidak? Siapa tahu meninggal kok, kok menjual di sini. Kita makan apa Mi? Dia Ani tuh betul tidak Ani? Iya. Pasti dia kasih makan kita got air got toh. Untungnya dia jujur bilang habis. Dia memang kita lihat baksonya habis. Bukan dia jawab habis, setelah habis Mas. Dia diam-diam. Baru dia keluar jalan sana. Jadi itu waktu yang bunyi tek 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 begitu. Dia itu. Cuma kita bersuara. Seandainya kita abaikan, dia tidak datang mungkin. Tapi kita bilang, lamanya ini Mas, kita tunggu-tunggu, lapar Kak. Tuh. Iya. Dia muncul Ani. Tetapi kosong baksonya. Dia bilang jam begini. Karena memang kita tahu kalau jam begitu tidak ada. Dia bilang, terus itu Mama Kristen cerewet. Ini juga sudah habis datang-datang di sini ke tunjuk muka. Pulang mau kok. Lewat depan mau ketutup itu di belakang. Marah-marah lagi. Marah-marah itu Mas, ternyata orang mati kita ini, ternyata setan mungkin. Di BPH itu kalau pokoknya paling seram sudah itu, sudah tahu. Jadi dia pulang, kita bilang terus saya bilang untuk Pak RW, toh kita suku selamatan dulu kasih pas salah ini apa namanya BPH, baik sekali setannya. Bilang Ibu Yen, iyalah, bilang Yudi Ibu Yen, kayak saking banyak rumah kosong, baru rumah besar-besar Ani. Besar-besar. Besar juga itu kompleks dia. Kompleks besar. Baru rumah mewah-mewah. Mewah. Bayangkan di kompleks itu ada 7 RT. Satu kompleks itu 7 RT. Kan dalam satu RT itu harus 100 warga. Satu RT itu harus 100 rumah tangga gitu ya. Harus 100 rumah tangga. Nah di dalam itu ada 700 rumah tangga. 700 hampir 800. Yang kosong, yang maksudnya rumah di dalam itu 350 kepala keluarga ada. Yang 300-nya itu rumah kosong. Banyaknya itu rumah kosong. Kita sudah survei. Iya. Sudah survei semua. Baru jalan begitu bagus. Baru tidak ada penghuninya. Baru tidak ada penghuninya. Baru banyak setan. Jadi banyak pohon mangga. Iya. Karena itu kan rumahnya besar-besar, jadi dia bebas tanam tanaman yang itu. Ani yang di lorongku saja itu rumah, yang di bumiku itu tidak ada pohon mangga. Semua saya sudah jalan pagi saya lihat semua bumi ada mangga. Minimal 4-5 pohon, tidak ada satu pohon. 2-3 pohon lebih. Apalagi di bumi sebelah, dari ujung bumi sampai di ujung bumi sana pohon mangga semua, berbuah semua. Iya. Musimnya sekarang kan. Saya bilang, bumi kita, terus saya bilang untuk Pak RW, di kita saja nih Pak, bumi tidak ada pohon mangga. Kenapa Bu Yan? Pak RT tidak perhatikan kan semua bumi itu ada pohon mangga. Baru dia menyau, iya. Baru sadar. Jadi kebanyakan juga yang punya pohon mangga tidak ada, ya rumahnya tidak ada orangnya. Dihuni itu sama makhluk. Iya, kalau rumah besar-besar, pohon mangga sudah besar-besar Ani. Besar-besar rumah pohon mangganya. Jadi saya punya kerja itu, kalau kan saya biasa ke warkop tuh. Ya itu kan ada payabo yang di dalam kompleks yang suka apa punggul-punggul pilih ambil pungut-pungut itu botol aqua apa anak payabo itu ibu-ibu tuh. Saya bilang Bu, ambil saya ke mangga. Dia bilang mau kina? Kata iya mau ki. Terus ibu tidak uka-uka kak? Apa itu uka-uka? Saya takut sampai dia setan. Karena dia tinggal di rumah kosong. Cuma agak kecil rumahnya itu di bumi sebelah situ. Karena rumah yang biasa dia tinggal itu sudah diperbaiki orang, jadi dia pindah, dia buka itu kesian, buka karton, susun karton. Boleh jual di. Terus dia singgah, dia bikin itu garasi rumah kosong untuk tempat singgahnya gitu, istirahatnya, makan dia baring-baring, nanti sore baru dia pulang. Jadi barang-barang yang dia dapat dalam kompleks itu dia kumpul di situ. Jadi rapi itu akan dilarang sama Pak RW, jangan di muka jalan besar karena ini akses jalan orang. Tuh kelihatan kayak sampah penumpukan tak. Jadi dia kasih tempat di situ rumah kosong. Baru di situ mangganya paling banyak.
Jadi saya lihat ada rendang tadi pagi saya begini tuh. Dia bilang, kemarin ini kok saya pegang orang luka, bikin malu-malu saya tuh. Aku bilang gara-gara mangga. Mau ini gara-gara ibu-ibu mau bikin raca-raca ini tuh penjual saya. Sebelah nanti saya ambil Ibu Yen. Kalau kita lewat ambil main itu di Bumi 11, emangnya saya punya. Aku bilang tuh jolok kamu yang pijolok jangan Jadi saya. itu mangga nggak ada yang punya. Nggak ada. Kenapa itu ibu nggak ambil buat dijual di? Dia takut juga. Nggak tahu Mi dia ambil juga kapan saya tidak tahu. Terus ada itu ibu. Saya bilang, saya panggil dia mama. Mak, ambilkan dulu mangga. Mau ki nak? Mau ki? Tuh. Jadi dia ambilkan 2. Terus 2 besar-besar begini tuh. Masih ada lagi. Dia bilang, kalau mau ambil, dia bilang, saya minta memang di mak. Kalau besok saya hilang yang ini, berarti saya. Aku bilang tuh. Jadi ibu bilang, iya ibu yang kurang. Ya besok lagi. Jadi saya lihat, tidak ada itu emak-emak tuh. Aku ambil bambu, aku pukul. Karena begini saja. Plak jatuh. 4 biji. Terus saya lihat orang. Takutnya dibeli luka. Nah, oh tidak, itu aku taruh di mana ini? Oh ada itu kan getah itu. Iya. Terus ada orang punya kertas di situ. Baik, mungkin itu ibu punya kertas-kertas tuh. Ku ambil bersih simpan itu mangga bersih taruh di tasku. Pulang mak. Jadi itu Ani di BPH itu kalau ada anjing menggonggong, tunggu Mi. Pasti ada dilihat. Iya, pasti itu kan dia, nah itu anjing di situ. Di Bumi 11 itu saja banyak anjing. Baru di Bumi 11 itu yang saya bawa melawan Wawa, kata di situ ada orang. Wawa bilang tidak ada uka-uka di situ Tante Yen. Kalau kita lihat orang itu berarti kita lihat uka-uka itu Tante Yen. Karena anjing suka lewat anjing menggonggong. Oh kah? Saya bilang oh kah? Kata iya. Jadi kalau kita lewat malam-malam itu jadi menggonggong anjing. Pas ini anjing ada lihat nih uka-uka. Ngerinya di rumah bagus-bagus tapi tidak ada orang. Iya itu. Kosong. Sayangnya Iya, itu yang bikin ngeri. Kita masa pergi di rumahnya mamanya, baru kita tidak tahu ini anaknya. Kita cuma cerita kata, oh Adel rumah itu yang dekat baru tanya tuh di mana rumahnya Adel. Itu Pak kita tahu rumah kosong yang besar itu yang di sudut sebelah sananya itu lewati itu. Rumah aku itu, itu rumahnya Bapak. Tuh kemarin kita dari situ Pak minta sumbangan dengan manisnya kita bilang, tidak ada orang Bu. Dia bilang tuh ada Pak, duduk ibu-ibu sama anak-anak di dalam. Batanya dia, baku lihat istrinya keluar tuh mau ngang sama istrinya, tuh. Kenapa Mi Pak? Tidak ada orang di situ. Yang kita lihat mungkin itu mamaku sama kemenakanku. Dia bilang, ya sudah meninggal. Sudah meninggal. Memang saya bilang, tapi kenapa terbuka garasi tak? Memang terbuka, rusak pintunya tidak bisa dikasih tutup. Kenapa ruang tamu tak terbuka? Memang biasa kalau angin tiup terbuka. Dia bilang, memang rusak, ya memang tidak bisa ditutup rapat. Di dalam itu tidak ada apa-apa ibu, kosong. Dia bilang. Terus jadi bagaimana Pak? Itu yang kita lihat siapa? Dalam mungkin yang kita lihat tuh mamaku, dia sendiri bilang, mamaku mungkin. Kapan meninggalnya Pak? Lama, bisa belum pandemi. 2-3 tahun yang lalu. Iya, pulang itu Wawa pukul saya punya belakang. Aku bilang, kita bilang tiga rezeki semua itu Wak. Aku bilang, kita lihat begitu tuh rezeki. Itulah. Jadi saya bilang itu Ani, ceritaku itu cerita 17 Agustus. Akhirnya kita tahu itu Mas Anan meninggal gara-gara 17 Agustus toh. Iya. Untung baik kita tidak makan baksonya. Kalau kita makan baksonya, bagaimana Mi? Terus saya bilang, Ibu kenapa? Ibu tahu katakan penasaran Ibu Tendri. Saya dapat istrinya di belakang, ke rumahnya di belakang itu Mas. Di kompleks juga. Tidak, di luar kompleks. Tapi, yang itu yang ada rumah kos-kos yang orang-orang Jawa itu yang di belakang memang dalam BPH juga tapi di luar di sebelah arah Ani tahu itu yang R8 Marto. Oh iya. Yang pintu gerbang BPH Plaza kan sebelah belakang itu kan ada lagi kompleks BPH tapi di situ mas-mas Jawa dorong biasa kontrak. Orang penjual bakso. Di situ. Jadi ketemu istrinya itu Ibu Tendri di pasar kan itu ada pasar-pasar toh. Jadi ketemu di situ dia tanya mana Mas, ketemu masuk di Longwis toh. Nah, sudah maksudnya dikasih jual di situ gratis, yang penting rame saja toh. Iya. Nanti di pulang dikasih beras 5 kilo. Itu sudah aneh ceritaku ini hari ini. Iya. Nah teman-teman, demikianlah tadi cerita
yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Dinding. Ngeri Apa? juga. 17-an intinya judulnya nanti. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.